Kenapa Tante Lisa belum datang juga ya? Hai Put. Seneng banget akhirnya kamu nemuin saya di sini. Kamu udah nunggu lama? Belum. Kamu gak usah tegang gitu dong sayang. Santai aja. Kita bakalan sering ngobrol berdua seperti ini kok. Ngapain ya kamu di sini? Anda masih bertanya? Saya kesini untuk nemenin Putri. Supaya Anda nggak bisa macem-macem sama Putri. Kenapa sih harus ada pangeran di sini? Ganggu aja. Padahal banyak yang mau aku omongin berdua sama Putri. Emangnya saya mau ngapain Putri sih? Udahlah, Anda nggak usah berpura-pura. Kita semua tahu kok, segimana Anda sangat membenci Putri dan juga Ibu Nawang. Jadi nggak usah sok-sok nggak tahu. So tahu banget ya kamu. Banyak hal yang harus saya bicarain sama Putri. Karena saya harus bicara sama Putri dari hati ke hati. Maksud Anda apa berbicara seperti itu? Mimi benar-benar nggak nyangka kalau Pipi itu bisa dengan mudahnya dapetin sampel rambut Lisa buat tes DNA. Jojo yang urus semuanya, Mi. Kita sekarang tinggal nunggu hasilnya. Pipi yakin kok, Putri bukan anak kandungnya Lisa lah. Jelas itu. Semua itu hanya rekayasa. Mudah-mudahan ya, Pi ya. Jujur Mimi takut kalau Lisa itu ngerebut Putri dari Mimi. Mi, kamu tenang aja, nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah. Mimi masih kepikiran sama hasil tes DNA-nya Mimi sama Putri. Karena di situ kan jelas-jelas menunjukkan kalau Putri itu bukan anak Mimi. Nggak usah jadi kepikiran, Mi. Yakin aja. Nanti kamu malah sakit lagi. Udah, kamu tenang aja. Serahin semua sama Pipi. Kalau memang Putri bukan bayi yang dulu aku kandung, lantas di mana bayiku yang meninggal kuburkan? Apa mungkin Suster Wati tahu di mana kuburan bayiku? Tadi Anda bilang banyak yang ingin Anda omongin sama Putri. Kenapa diem aja? Saya hanya akan bicara berdua sama Putri saja. Saya nggak butuh orang lain. Saya nggak mau ada orang asing yang mendengar pembicaraan saya berdua dengan Putri. Pangeran bukan orang lain, Tante Lisa. Sebentar lagi saya dan Pangeran akan bertunangan. Dan Pangeran adalah calon suami saya. Oh ya? How sweet. Berarti kamu harus libatkan saya di pertunangan kalian berdua. Harus, Bu. Saya harus dampingin kamu di pertunangan itu. Kenapa juga saya harus libatkan Tante?
Tante mau hancurin pertunangan saya sama pangeran. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan kasih tahu alasannya. Tapi hanya dengan Putri, tidak dengan orang lain. Saya akan ungkapkan alasan kenapa saya harus mendampingi kalian dalam pertunangan. Tapi alasan itu hanya saya mau ungkapkan sama Putri aja. Paham? Tante Lisa udah menguji kesabaran saya. Kak Cit, mending Kak Citra pulang aja deh. Mukanya udah gak karuan banget. Udah nggak apa-apa kok, Sar. Ini paling cuma masuk angin doang. Gua minta tolong ya, lo handle dulu pesanan pelanggan tadi, ya. Ya udah deh, Kak. Suami? Astaga, ini kamu kenapa? Sebenarnya gue males banget ceritain ini ke Citra. Karena Citra pasti bakal khawatir banget. Suami kamu kok diem aja sih? Ini kenapa? Kamu habis berantem ya? Astaga, ada masalah apa lagi sih? Kok harus berantem? Semua ini gara-gara Arga, sayang. Arga tuh udah nyari gara-gara duluan, tau gak sih, sama aku. Masa aku diem aja sih kalau dia kayak gitu? Emang Arga ngapain kamu sih, suami? Ya aku tuh ngomong sama Arga kalau aku tuh masih gak percaya sama dia. Karena aku yakin ya sayang, kalau Arga itu masih berhubungan sama Tante Lisa buat ngancurin hubungannya Putri sama Pangeran. Pas dengar cerita aku dia malah ngamuk. Harusnya kan kalau emang dia ngerasa salah dia nggak usah ngamuk ke aku dong. Dengan cara dia kayak gitu, dia udah nunjukin ke aku kalau dugaan aku itu bener. Ya tapi nggak usah kayak gitu kan. Kamu kan udah janji sama aku, kamu mau ngontrol emosi kamu. Aku cuma nggak mau kamu kenapa-napa. Tuh kan sekarang hasilnya kayak gini. Jadi lebam gini. Sayang, kamu sakit? Kamu mukanya pucat kayak gini sih? Gak tahu kayaknya cuma masuk angin doang, suami. Kamu seriusan nggak apa-apa? Ntar aku ke toilet dulu ya. Sayang. Sar, Ya, Kak. si Citra kenapa sih? Tadi ngomongnya lagi masuk angin, Kak. Aku udah nyuruh pulang, tapi nggak mau pulang, Kak. Makasih ya. Kamu gak apa-apa? Kok masuk angin bisa parah kayak gitu sih? Gak tahu, suami. Dari tadi aku muntah-muntah terus, makanya sekarang lemes. Kamu ngapain sih? Lagian masih kerja. Kenapa nggak pulang dari tadi? Ya aku kan gak tega sama anak-anak. Lagian kafe juga lagi rame kan. Terus aku tinggalin sih. Enggak. Sekarang kamu pulang ya. Kalau perlu, kedainya kita tutup lebih awal. Oke? Karena kesehatan kamu tuh lebih penting, oke? Ya, yuk.
Istri. Tapi Cit, sayang. Kayaknya aku udah nggak bisa lagi deh kerja di kantor Dedi. Aku mau resign. Aku bisa nggak kalau misalnya kerja di kantor kamu aja? Mel, kamu kok kenapa nggak bisa kerja di kantor Dedi kamu? Bukannya kamu emang mau kerja di situ supaya kamu bisa belajar bisnis dan nantinya kamu akan terusin company Dedi kamu kan? Ya, sekarang gini, kalau kamu nggak kerja di situ lagi, siapa yang mau terusin perusahaan Dedi kamu? Ya, pokoknya aku nggak bisa lagi lah kerja sama Rizky. Kalau masih ada dia, aku cabut. Tadi dulu Dedi, kamu kenapa sih? Kamu diapain sama Rizky? Kok sampai bete kayak gini minta resign segala lagi? Kenapa sih? Mana mungkin sih kalau gue cerita ke Tristan kalau Rizky kemarin nembak gue. Bisa-bisa ribut. Sayang, pokoknya next time kalau sampai Tante Lisa ngajakin kamu ketemuan lagi, kamu jangan ketemuan sendiri ya. Kamu bilang ke saya harus dampingin kamu. How sweet. Berarti kamu harus libatkan saya di pertunangan kalian berdua. Harus dong. Kenapa juga saya harus libatkan Tante? Saya akan kasih tahu alasannya. Tapi hanya dengan Putri, tidak dengan orang lain. Gue bener-bener penasaran. Sebenarnya apa yang Tante Lisa mau dari gue? Kenapa dia pengen banget bicara berdua sama gue dan bilang kalau harusnya dia juga terlibat dalam pertunangan gue dan Pangeran? Emangnya apa kepentingan dia sama pertunangan gue dan Pangeran? Percaya sama saya. Tante Lisa pasti punya niat yang gak baik sama kamu. Dan saya gak mau kalau Tante Lisa sampai apa-apain kamu. Kamu jangan mau ketemuan lagi sama dia. Apalagi sampai kehasut omongan dia. Ya sayang.